Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab kemosintesis. Di sini saya Sinaristiana absen 34. Saya Syailendra Arya absen 35. Saya Tanesa Berinda absen 36. Saya Farhan Olof absen 37. Saya Yudin Telan absen 38. Di bab metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme sendiri itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan juga respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme juga terbagi menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Di sini kita akan membahas kemosintesis. Ya, kita bahas dengan pengertian terlebih dahulu. Apa sih pengertian kemosintesis? Ya, kemosintesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Ya, kemosintesis merupakan salah satu proses dalam reaksi anabolisme. Ya, kemosintesis merupakan asimilasi yang menggunakan energi kimia yang dilakukan oleh mikroba atau bakteria. Selain itu, kemosintesis juga diartikan sebagai proses penyusunan zat organik yang memanfaatkan sumber energi dari hasil reaksi kimia, yaitu oksidasi senyawa organik yang diserap dari lingkungan. Ya, itu pengertian dari kemosintesis. Kemosintesis ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk memungkinkan organisme hidup tanpa energi dari sinar matahari atau organisme lain sebagai makanan. Lebih tepatnya, kemosintesis berguna untuk memproduksi makanan atau glukosa dengan bahan kimia sebagai sumber energinya agar dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, di sini sebelum masuk ke glukosanya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lain dan manfaat dari kemosintesis. Yang pertama yaitu menghasilkan molekul organik yang dibutuhkan oleh organisme sebagai proses anabolisme agar suatu organisme dapat tetap hidup. Yang ketiga, menghasilkan glukosa yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya, nah di sini ada proses pembentukan glukosa pada sebagian besar bakteri membentuk glukosa melalui siklus atau reaksi gelap. Sama halnya seperti proses fotosintesis, saja reaksi gelap terjadi pada semua. Energi yang didapatkan dan digunakan untuk membentuk NADH, lalu diubah kembali menjadi NADPH. NADPH ini nantinya akan digunakan untuk menangkap karbon dioksida atau CO2 yang akan diubah menjadi glukosa C6H12O6 dalam reaksi gelap. Lalu ada jenis-jenis kemosintesis. Jenis-jenis kemosintesis itu ada 5. Yang pertama, kemosintesis bakteri nitrifikasi. Yang kedua, kemosintesis bakteri belerang. Yang ketiga, kemosintesis bakteri besi. Yang keempat, kemosintesis bakteri hidrogen. Dan yang terakhir, kemosintesis bakteri metana. Yang pertama ada kemosintesis bakteri nitrifikasi. Proses nitrifikasi itu terjadi di dalam tanah yang mengandung oksigen. Nitrifikasi akan mengubah amonia menjadi nitrit, lalu nitrit diubah menjadi nitrat. Atau secara mudahnya, kemosintesis nitrit menjadi nitrat ini dilakukan oleh bakteri nitrat yang merupakan kelompok bakteri nitrobakter. Energi yang dihasilkan dari reaksi ini akan membentuk glukosa. Berikut ini contoh reaksi Berikut ini persamaan reaksi kemosintesis bakteri nitrogen, yaitu amonia akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. 2NH4 plus 3O2 menjadi 2NO2 plus 2H2O plus energi. Yang kedua, nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobakter, yaitu 2NO2 plus O2 menjadi 2NO3 plus energi. Senyawa nitrat yang dihasilkan dalam reaksi ini akan menyuburkan tanah dan diserap oleh tumbuhan sebagai sumber senyawa nitrogen. Kemosintesis bakteri belerang. Bakteri belerang ditemukan di sumber air panas ataupun genangan air yang tidak mengalir. Contohnya yaitu seperti Thiobacillus peroxidans yang dapat mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur atau belerang, lalu memakai hasil energi untuk membentuk glukosa.
Berikut ini persamaan reaksi kemosintesis bakteri belerang, yaitu 2H2S plus O2 menjadi 2S plus 2H2O plus energi. Bakteri Thiobacillus ferocidan sendiri bisa dimanfaatkan sebagai agen pembersih lingkungan sebab dapat mengubah hidrogen sulfida yang beracun menjadi belerang yang lebih aman. Hidrogen sulfida berupa gas dan seringkali ditemukan pada lokasi pengeboran minyak bumi. Lalu setelah itu ada kemosintesis bakteri besi. Umumnya bakteri besi ditemukan pada perairan yang banyak mengandung unsur besi dan memiliki endapan berwarna kemerahan. Contohnya seperti bakteri besi seperti Ferrobacillus ferrooxidans akan mengubah ion feri yang larut air menjadi endapan feri yang tidak larut air. Kemudian energi yang dihasilkan akan digunakan untuk membentuk glukosa. Berikut ini persamaan reaksi kemosintesis bakteri besi, yaitu 4FeOH2 tambah O2 menjadi 4H2O plus 2Fe2O3 plus energi. Dalam keadaan tidak tersedia oksigen, ion fero yang berbentuk endapan akan diubah kembali oleh bakteri tersebut menjadi ion feri yang larut air. Lalu selanjutnya yaitu kemosintesis bakteri hidrogen. Jenis bakteri ini mendapatkan energi dengan mengoksidasi hidrogen, lalu energi tersebut digunakan untuk membentuk glukosa. Berikut ini persamaan reaksi kemosintesis bakteri hidrogen, yaitu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O plus energi. Umumnya, bakteri yang dapat mengoksidasi hidrogen hidup di tempat berkadar oksigen rendah, contohnya seperti Cupriaphidus necator. Jenis bakteri metana mampu menggunakan metana untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida, lalu membentuk glukosa. Berikut ini persamaan reaksi kemosintesis bakteri metana. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Contoh bakteri yang memakai metana sebagai sumber energi diantaranya metanomonas. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Jenis perbandingan jenis organisme. Dalam fotosintesis yaitu organisme berklorofil seperti tumbuhan, alga, dan bakteri. Dalam kemosintesis yaitu organisme kemoautotrof seperti bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit. Yang kedua, sumber energi. Dalam fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang digunakan dalam proses pembentukan ATP dan NADPH. Dalam kemosintesis berasal dari reaksi kimia berupa oksidasi yang menghasilkan energi. Perbedaan selanjutnya, bahan atau senyawa yang digunakan. Di fotosintesis menggunakan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Dalam kemosintesis menggunakan senyawa organik, karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Perbedaan yang terakhir adalah produk akhir yang dihasilkan. Dalam fotosintesis dapat menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum, sedangkan kemosintesis dapat menghasilkan karbohidrat sederhana dan nitrat. Ya, ini adalah contoh proses kemosintesis yang menggunakan bakteri nitrifikasi. Ya, yang pertama itu yang dari luar atmosfer, yaitu akan menghasilkan N2 yaitu nitrogen. Nah, nitrogen itu akan bercampur memperbaiki bakteria, yaitu bakteria Nitrosomonas, Nitrococcus atau Nitrobacter, yaitu akan membentuk NH4 yaitu amonium. Yang di dalam akarnya itu, yang bintik-bintiknya itu mempunyai organik material yaitu karbohidrat, senyawa lain bagi bakteria melalui kemampuan mengikat nitrogen bagi akar. Nah, akar-akar yang dibintil-bintilnya itu akan melepaskan senyawa nitrogen ke dalam tanah. Ya, yaitu adalah sumber kenapa di dalam tanah yang terdapat nitrogen membuat tanah subur. Ya, terus itu beranofying bakteria menjadi NH4+ yaitu amonium. Ya, itu dijadi menjadi dua, yaitu yang ada yang langsung menjadi asam
amino, dan ada yang bereaksi lagi menjadi nitrat, yaitu dibantu oleh nitrifying bakteria akan menjadi NO3- yaitu nitrat, yang juga nanti akan menjadi NH4+ yang dan akan menjadi juga seperti NH4 amino menjadi asam amino. Ini prosesnya terjadi di dalam tanah semua. Lah, asam amino ini fungsi asam amino di dalam tanah itu untuk membuat tanaman subur, pelebaran daun, pemanjangan batang, dan kualitas buah. Nah, asam amino ini termasuk asam amino esensial yang dibantu oleh luar, yaitu bakteria, yaitu ada Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Berikut ini dokumentasi diskusi online kelompok kita. Sekian. Dari kelompok kami, apabila ada yang ditanyakan kepada Yudin ya. Langsung klik bio guys, klik bio. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Oke.